Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi syahri Ramadan. Alhamdulillahilladzi anzala fi Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Pemirsa Raudhah TV yang dirahmati Allah, dalam suasana corona sekarang ini di mana-mana lockdown. Lockdown artinya dibatasi, ditahan. Kita akan menghadapi Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Ibaratnya santri pesantren setelah sekian lama berlibur, lockdown, ditahan di kampung. Rindu dia kembali ke pesantren. Padahal di pesantren sendiri adalah budaya lockdown. Budaya ditahan, dibatasi gerak-geriknya, tidak sembarangan kegiatan apapun dari luar kecuali yang telah ditentukan di pesantren. Santri rindu kembali ke pesantren. Sebagaimana umat Islam rindu kembali datang ke Ramadan. Karena di Ramadan kita akan dibatasi makan kita, kemudian kegiatan kita semuanya dibatasi. Karena memang dalam Islam itu namanya as-saum adalah al-imsak, menahan. Maka ahlan wa marhaban ya Ramadan. Semoga puasa anak-anak kami, pemirsa TV Raudhah, di rumah masing-masing di dalam berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilindunginya. Begitu juga pesantren kita Ar-Raudhatul Hasanah, baik di Medan maupun di Lumut, Sibolga, Tapanuli Tengah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah pemirsa TV Raudhah yang diberkahi Allah. Ayat pertama, kalimat pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Apa arti iman di sini? Al-imanu huwa at-tasdiqu fil qalbi. Yaitu kita membenarkan dalam hati kita apapun yang diperintahkan oleh Allah dan apapun yang dilarangnya, itu harus kita patuhi perintah tersebut dan kita tinggalkan itu larangan. Sekarang di mana letak perintah dan larangan tersebut? Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Apa itu Al-Quran? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk mana yang baik, petunjuk mana itu yang tidak baik. Itu gunanya diturunkan Al-Quran. Maka 10 Ramadan pertama, maka di sana hadis menyatakan rahmah. Kenapa rahmah? Karena memang
di 10 pertama, tantangan luar biasa. Sebelumnya kita belum menahan makan siang hari, kita tahan. Sebelumnya kita tidak pernah tarawih sampai sekian rakaat, kita bertarawih. Kemudian kita tidak memberikan zakat fitrah sebelumnya. Di bulan Ramadan kita memberikan zakat fitrah. Begitu juga selama ini kita mungkin belum mengeluarkan zakat mal. Di bulan Ramadan kita mengeluarkan zakat mal. Rahmah Allah, kasih sayang Allah akan diberikan karena kita sabar, kita ikhlas melaksanakan yang fardu-fardu dan meninggalkan yang dilarangnya. Dan begitu juga sunat-sunat pun kita laksanakan selama Ramadan karena rahmah Allah yang luar biasa di 10 pertama bulan Ramadan. Jamaah pemirsa TV Raudhatul Hasanah yang dirahmati Allah, balik kita kepada iman kepada Allah. Iman kepada Allah, ternyata Allah ngasih batasan kepada yang muslim. Ada perintah, ada larangan. Tidak boleh sebebas-bebasnya kita hidup. Ternyata kita harus mengimani malaikat. Kenapa? Karena setelah beriman kepada Allah, kita mengimani malaikat. Karena Allah menurunkan hidayahnya, Al-Qur'annya lewat malaikat. Sekarang untuk apa itu hidayah? Untuk apa itu perintah? Untuk apa itu larangan? Karena kita harus beriman kepada hari akhir yang di sana ada alam barzah, ada hisab, ada mahsyar, ada siratal mustaqim, ada surga neraka. Kalau kita tidak percaya dengan hari akhir, tidak percaya dengan apa yang ada di hari akhir, tentunya untuk apa ada Al-Quran? Untuk apa itu ada rambu-rambu? Untuk apa itu ada hidayah? Namun rahmat Allah lagi kita syukuri. Ternyata Al-Quran diturunkan, Allah mengiringi, mengutus seorang manusia dari bumi. Karena Al-Quran diturunkan untuk orangnya di bumi, diberikan orang yang mencontohkan, mengaplikasikan itu hidayah, orang yang dari bumi, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Ibarat kita membeli televisi, bagaimana mengoperasionalkan televisi? Ada petunjuk. Ada pula yang mengoperasionalkan itu petunjuk supaya kita bisa menghidupkan TV, bisa menggunakan channel-channel sesuai dengan yang kita maui. Rasulullah diutus, wajib kita imani. Rupanya tidak hanya sampai di situ. Kita juga wajib mengimani kadar baik dan buruk. Kalau kita tidak percaya dengan kadar baik dan buruk, untuk apa itu hidayah? Nggak perlu kita beriman kepada Allah dan malaikat. Bebas saja. Karena kadar baik dan buruk, baik kau kerjakan, kata Allah, baik kau dapat. Kalau kamu tidak percaya kadar baik dan kadar buruk, tentunya kita akan mengerjakan semau kita. Tetapi karena ada takdir baik dan buruk, baik kau kerjakan, baik kau dapat, buruk kau kerjakan, buruk kau dapat. Maka kalau kita percaya dengan takdir tersebut, kita percaya dengan hari akhir, maka perlu ada batasan-batasan, yaitu hidayah dalam Al-Quran. Ada Rasulullah memberikan contoh seperti dalam Al-Quran. Diperintahkan puasa, Rasulullah berpuasa. Diperintahkan sholat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Dia perintahkan, tetapi dia tidak meninggalkan. Justru dia memberi contoh, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Rupanya apa yang dilakukan Rasulullah bisa kita ambil sebagai contoh dalam mendidik. Kita harus memberi contoh kepada yang kita didik dari anak-anak didik kita. Jamaah pemirsa rahimakumullah, semoga dengan Ramadan ini kita terbiasa dengan lockdown, kita terbiasa dengan batasan-batasan, kita terbiasa dengan fardu-fardu yang diwajibkan, kita terbiasa dengan sunat-sunat yang
amanahkan, dan begitu juga kita terbiasa dengan meninggalkan larangan-larangan. Semoga di 10 Ramadan pertama ini kita betul-betul sabar dan ikhlas, dan kita melaksanakan dengan baik dan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum, astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.